Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa hadir, bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan rutinitas kita yaitu coffee morning. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 keadaan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra, kecuali Allah telah menyediakan 5 keadaan yang lain. Jadi Allah telah menyediakan kepada seseorang yang melakukan 5 perkara, memberikan dengan sesuatu yang lebih baik kepada seseorang tersebut. Untuk balasan kepada seseorang, janji-janji Allah kepada manusia, kepada hambanya. Yang pertama, la yu'tihi asyukra illa wa qad a'adda lahu az-ziyadah. Allah tidak memberikan kepada seseorang asyukra yang senantiasa bersyukur kepada Allah, lin ni'mati, terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, illa wa qad a'adda lahu az-ziyadata, kecuali Allah telah menyediakan
tambahnya nikmat. Jadi orang yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah, Allah telah menyediakan nikmatnya, menyediakan tambahan nikmat kepada seseorang tersebut. Ini bentuk kasih sayang kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Orang yang senantiasa bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka pasti Allah menambahkan nikmatnya. Sebab seringkali kita melihat orang yang diberikan nikmat oleh Allah sedikit, pasti merasa kurang. Artinya tidak bersyukur apa yang diberikan kepadanya, apa yang diberikan Allah kepada hambanya tidak disyukuri. Kalau diberikan banyak, kebanyakan lupa kepada Allah, sehingga harta bendanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Harta bendanya yang banyak digunakan untuk berhamburan. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita terima dengan rasa syukur, hanya lebih-lebih kita lebih semangat untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti Allah menyediakan tambahan nikmat kepada kita semua yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatnya kepada kalian. Pasti aku tambah nikmatku kepada kalian semua. Yang kedua, wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabata. Tidaklah Allah memberikan seseorang yang berdoa kecuali Allah telah menyediakan al-istijabah, doa yang diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebab kalau kita tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, maka kita tergolong orang yang sombong. Maka Allah menganjurkan untuk senantiasa kita minta kepada Allah. Apa yang kita minta pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung atau ditunda. Karena semua yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan kita, jadi tidak harus langsung diijabah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Jangan-jangan kalau kita minta kepada Allah langsung dikabulkan,
malah menjadi madarat, mafsadah, tidak maslahat. Maka Allah telah menyediakan pengkabulan atau ijabah doa-doa kita. Maka kita senantiasa selalu berdoa, lebih-lebih setiap sholat lima waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diijabah, tidak akan disia-siakan doa kita. Bagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkan doa-doa kalian. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Doa Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa tidak pernah merasakan susah. Jadi minta kepada Allah jiwa yang tenang. Apapun yang terjadi kepada kita, kita minta kepada Allah supaya jiwa kita tenang. Tu'minu bi liqa'ik, yang percaya, jiwa yang percaya kepada pertemuan kepada Engkau ya Allah, percaya bahwa nanti di hari kiamat di surganya Allah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarda bi qada'ik, dan minta kepada Allah jiwa yang selalu ridho akan takdir-takdir Engkau ya Allah. Wa taqna'u bi 'ata'ik, dan selalu qanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa Rasulullah SAW, minta jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa beriman, percaya nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwa selalu ridho kepada qada dan qadarnya Allah. Takdir Allah selalu ridho, tidak mengeluh, tidak protes apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah, tidak merasa kurang sedikit maupun banyak. Rawahu Tabarani. Yang ketiga, wala yutihi al-istighfara illa wa qad adalahu al-ghufrana. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang yang selalu istighfar, selalu minta ampun kepada Allah, illa wa qad adalahu al-ghufran, kecuali Allah telah menyediakan kepadanya ampunan. Maka dari itu kita harus sering-sering beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, karena Allah telah menyediakan ampunan kepada kita. Setiap hari kita selesai sholat selalu membaca istighfar kepada Allah, karena kita
tidak lepas dari kesalahan. Setiap hari kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan, maka supaya kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak selesai sholat kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemudian sebagaimana firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah, kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau akhtatum hatta tablugha khatayakum as-samaa'a thumma tubtum lataballahu 'alaikum." Rawahu Ibnu Majah. Seandainya kalian punya kesalahan sehingga kesalahan kalian semua memenuhi langit, saking banyaknya kesalahan, saking banyaknya dosa, sehingga sampai memenuhi langit, memenuhi jagat raya ini. Summa tubtum lataballahu 'alaikum. Kemudian kalian taubat atas dosa-dosa kalian yang sangat banyak, yang memenuhi langit dan bumi, lataballahu 'alaikum, maka pasti Allah menerima taubat kalian semua. Ini sabda Rasulullah SAW. Kita tidak boleh tidak bertobat kepada Allah sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita. Kalau kita tobat, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa, maka pasti Allah akan menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Kemudian wala yutihi taubata illa wa qad adalahu qabul. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang yang bertobat kecuali pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai qabulat taubati, yakni taubatnya diterima. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maktubun hawla al-'arsy qabla an takhluqa ad-dunya bi arba'ati alafi 'amin wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan thumma ihtada. Diriwayatkan dari Rasulullah, di sekitar aras ada tulisan yang ditulis sebelum Allah menjadikan dunia, jarak 4000 tahun. Jadi sebelum dunia diciptakan oleh Allah, ada di sekitar aras tulisan yang berbunyi, wa inni laghaffarun liman taba wa amila shalihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang tobat. Ini tulisan di sekitar arasnya Allah.
wa amila sholihan, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik. Ini ada di sekitar aras tulisan bahwa Allah akan menerima orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman dan menerima amalan soleh. Sumpah data, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wala yu'tihi shadaqata illa qad adalahu at-taqabbula. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang yang senantiasa bersedekah, yang mau berinfak, illa wa qad adalahu at-taqabbula, kecuali Allah telah menyediakan kepadanya yaitu sedekah yang diterima. Jadi orang yang senantiasa bersedekah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap seseorang itu di bawah naungan sedekah. Jadi nanti kita pada masa dalam keadaan yang sangat panas, orang yang bersedekah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya sedikit, naungannya kecil. Sedekahnya yang banyak, naungannya besar. Jadi semua apa yang kita lakukan adalah tergantung apa yang kita sedekahkan. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, menginfakkan sedekah kita, harta kita disedekahkan, semakin banyak maka naungan kita akan semakin besar, semakin nyaman, semakin tidak merasa kepanasan nanti di padang mahsyar. Sebagaimana sabda Rasulullah, ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin yabtaghi biha wajha Allah illa qala Allah yawmal qiyamah 'abdi rajawtani falam ahqiruka haramtu jasadaka 'alan nar wa adkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba yang bersedekah karena Allah, karena mencari ridha Allah, illa qala Allah ta'ala, illa qala yaumul qiyamah, kecuali Allah nanti berkata kepadanya, kepada hamba yang bersedekah karena mencari ridha Allah. Apa kata Allah nanti di yaumul qiyamah? Abdi rajautani, wahai hambaku, engkau mengharapkan aku, falan ahqiraka, maka aku tidak akan menghinakan engkau. Haramtu jasadaka 'alan nar, aku mengharamkan jasadmu atas api neraka, dari api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, dan masuklah kamu ke dalam surga Allah dari manapun, dari pintu manapun engkau mengharapkan, engkau ingin masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan enggan bersedekah, karena sangat besar pahalanya nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk bersedekah,
membantu orang lain, sehingga nanti di akhirat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan manfaat. Ini surat Al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.